Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Chandra Kirana dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP Al-Hikmah Surabaya. Di sini, saya akan membuat video tentang mereview artikel, yang dimana mereview artikel ini adalah UAS dari matkul metode pembelajaran. Baik, langsung saja. Yaitu judul yang saya buat untuk mereview artikel ini adalah tinjauan dari artikel penelitian tentang penerapan problem based learning dalam pembelajaran di kelas. Yang dimana saya mereview artikel yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran PBL atau Problem Based Learning terhadap hasil belajar tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia, yang dimana artikel ini ditulis oleh Ni Komang Ayu Hayuni, Made Citra Wijaya Wibawa, dan Kade Agus Sudiandika. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia. Artikel ini dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Profesi Guru atau JEPPG volume 4 nomor 2 tahun 2021 pada halaman 230 sampai 239. Dan artikel ini diperkuat dengan adanya akreditasi Sinta 2 yang dimana membahas tentang metode penelitian yang baik terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia, bukan hanya topiknya saja, tapi juga dari kualitas isi dampak ilmiahnya. Baik, kita langsung membahas tentang tafsiran isi. Penelitian ini berfokus pada penerapan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar tematik khususnya di dalam pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 3 SD Negeri 2 Sanur. Dan subjek penelitian ini adalah berjumlah 22 siswa, yang dimana 11 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Tujuannya yaitu adalah mengetahui sejauh mana metode model pembelajaran problem based learning ini berdampak positif terhadap hasil belajar mereka. Dan penelitian ini dilakukan karena rendahnya belajar siswa kelas 3 SD dalam pembelajaran tematik khususnya pembelajaran bahasa Indonesia. Dan penyebab utamanya yaitu adalah karena proses pembelajaran yang masih bersifat berpusat kepada guru, sehingga para siswa dan siswi kurang cepat dan merasa bosan ketika berada di dalam kelas, sehingga mereka tidak terlalu berpikir positif dan berpikir kritis di dalam kelas selama pembelajaran berlangsung. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, diterapkanlah model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, dan model ini sangat fokus pada pemecahan masalah kontekstual dan mendorong para siswa dan siswi untuk berpikir kritis, aktif, dan terlibat langsung dalam proses belajar mengajarnya. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau yang disebut dengan PTK dalam 2 siklus sekaligus dengan langkah-langkah yang ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan juga refleksinya. Dan dari data itu sudah sangat terlihat bahwasannya penerapan model pembelajaran problem based learning ini sangat cukup efektif diterapkan di dalam kelas karena bisa meningkatkan hasil belajar siswa dan siswi dan juga meningkatkan pemahaman mereka. Dan kelebihan dari artikel ini yaitu adalah di dalam artikel ini membahas permasalahan yang sangat konkret
dan juga berfokus pada masalah yang terjadi di dalam kelas, serta penulis juga menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK, dan mereka melaksanakan tahapan penelitian ini dalam 2 siklus sekaligus ya. Dan metode pembelajaran problem based learning ini sangat tepat dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa dan siswi, karena dilihat dari hasil penelitian yang disajikan dalam artikel ini juga sangat sistematis dan juga terukur, serta bisa menjadi referensi bermanfaat bagi guru-guru untuk menerapkan model pembelajaran ini. Dan kekurangan di dalam artikel ini adalah hanya membahas tentang sebagian dari hasil penerapan model pembelajaran based learning tanpa menjelaskan secara mendalam aspek-aspek seperti kondisi sosial, sikap siswa selama proses di dalam kelas yang sedang berlangsung. Dan ringkasan atau kesimpulannya yaitu ada saran, terus imbauan, beserta pandangan penutup. Nah, di dalam saran ini disarankan agar artikel ini tuh menambahkan penjelasan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan model pembelajaran based learning di dalam kelas. Karena hal ini sangat penting bagi para pembaca, khususnya para pendidik, mungkin bisa dapat lebih mudah mengimplementasikan model ini yang sesuai dengan kondisi masing-masing di dalam sekolah. Terus imbauannya yaitu diharapkan kepada guru-guru untuk memberikan kesan yang baik ya, khususnya di sekolah dasar atau sekolah menengah, agar memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa dan siswinya untuk mereka berpikir kreatif, kritis, serta aktif di dalam kelas. Seperti yang dijelaskan dalam artikel ini, model pembelajaran problem based learning ini sudah menjadi sarana yang efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik di dalam kelas dan tidak membosankan pastinya. Serta pandangan penutup di dalam artikel ini yaitu adalah penelitian ini disusun dengan sangat rapi, terus juga relevan, terutama bagi anak usia dini ya, itu harus dikasih semangat, terus selalu didorong untuk belajar lebih aktif lagi, belajar berpikir kritis dan aktif di dalam kelas. Karena di dalam kelas itu menurut mereka sangat bosan, maka diterapkanlah model pembelajaran based learning ini, yaitu dengan bisa membantu para siswa dan siswi memahami pelajaran, khususnya tematik di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam mereview artikel yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap hasil belajar tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.